tuh. Hello guys, kembali lagi di channel aku. Namaku Chelsea Triazani dari kelas 10-8. Kali ini aku mau menceritakan kembali tentang cerita Hikayat Si Miskin. Karena ini cerita kuno, ada beberapa kalimat yang aku ubah. Dan itu dikit banget karena aku gak mau menghilangkan ciri khas hikayat ini. Oke. Jadi tetap ada kata-kata kunonya gitu, tapi ada beberapa yang aku ubah jadi bahasa aku sendiri. Let's go. Asalnya Raja Kayangan. Jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Di negeri antah berantah dan juga dibenci oleh orang-orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka selalu dipukuli, bahkan diusir hingga ke hutan. Tinggallah mereka, suami istri itu, di hutan memakan batang pohon dan juga buah-buahan. Beberapa lamanya, istri si miskin ini pun hamil 3 bulan lamanya. Ia menangis ingin meminta buah mempelam yang berada di taman raja. Kemudian sang suami pun terketukan hatinya tatkala ia di keindraan menjadi raja tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah menjadi mudorot. Maka baharulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, "Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakandalah rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh." Setelah didengar perkataan suaminya oleh istrinya, maka makinlah sangat ia menangis. "Berilah Kakanda." Maka suaminya itu berkata, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencarikan tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelam itu, Kakanda berikan pada tuan." Maka sang istri pun diam. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencarikan buah mempelam itu. Hingga si miskin itu pun berhentilah di sana, di orang yang menjual buah mempelam. Hendak pun dia memintanya, takut ia akan dipalu. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Sahut si miskin, "Jikalau Anda belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba, orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohon buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu. Barang sebiji sahaja Tuan." Maka terlalu belaslah orang yang berjualan itu. Seperti hancur rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberi baju, ada yang memberi nasi, ada yang memberi buah-buahan. Si miskin itu pun terkejut, heran akan dirinya. Oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberiannya. Adapun akan dahulu, jangankan diberi barang suatu, hampir pun tiada boleh
habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Maka katanya, ini tuan buah mempelam dan segala buah-buahan dan makanan dan kain baju. Itu pun diinjakannya lah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istri pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang ada di taman raja itu. Biarlah aku mati sekali. Maka terlalulah sebal hati suaminya melihat akan kelakuan istrinya itu. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Suami itu pun pergilah menghadap Maharaja. Maka Baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Si miskin datanglah lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah Baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ada juga tuanku." Lalu sujud kepalanya lalu diletakkan ke tanah. "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Jikalau ada karenanya, Syah Alam akan patuhlah hamba. Orang yang hina ini hendaklah memohonkan buah mempelam. Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali tuanku." Maka titah Baginda, "Hendak engkau buat apa buah mempelam itu?" Sembah si miskin, "Hendak dimakan tuanku." Maka titah Baginda, "Ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkanlah orang, diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada Baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu Baginda pun berangkat masuk ke dalam istananya. Segala raja-raja dan menteri hulu balang rakyat sekalian itu masing-masing pulang ke rumahnya. Si miskin pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai, maka istrinya tertawa-tawa seraya disambutnya lalu dimakan. Maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Ia pun menangis pula hendak makan nangka yang di dalam taman raja itu juga. Demikian juga si miskin mendapat nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang ngidam itu. Selama istri si miskin ini hamil, banyaklah makanan-makanan dan kain baju dan beras, padi dan segala perkakas-perkakas itu diberikan orang kepadanya. Dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang tumerang. Pada ketika itu istri si miskin itu pun hendak beranak. Seorang anak lelaki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, yang artinya anak di dalam kesukaran. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menganugrahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinya lah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Kemudian tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak.
Maka istrinya pun datang melihat akan emas itu. Seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Ia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Berlimau menimang anaknya dan berseru, "Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta dengan menteri hulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar." Kabul permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri itu pun dinamakan Puspasari. Ya, selesai sudah cerita kita tentang hikayat si miskin. Mungkin ada beberapa yang salah kata, mohon dimaafkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.